Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Iman, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Dan juga kita mohon kepada Allah dengan keberkahan majlis ini, jamaah yang kurang sehat diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjang umur, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Alla hadhihi niyyah wa niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, apa kabar, semua sehat? Sehat ya. Kita niat dulu ya, biar berkah ya. Ikutin bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah sekalian, kita sampai di halaman 15 kalau pegang kitab ya, yang tipis itu halaman 15 baris ke-18 dari bawah. Adapun yang kitab tebal seperti saya halaman 73 ya, akan berbicara tentang orang tuh mengharapkan ampunan, pengen diampuni oleh Allah, tapi perilakunya, amal-amal sehari-harinya nggak menunjukkan seperti itu. Orang pengen diampunin ya harusnya ya fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, segera minta ampun, taubat, perbaiki diri, rajin ke masjid, lisannya selalu basah berzikir, berselawat, baca Quran. Tiap malam dia munajat kepada Allah, di pagi hari dia tahu duha. Hari-harinya berisi dengan ketaatan kepada Allah. Tiada orang-orang yang menginginkan ampunan Allah tapi malas ibadah. Pengen doang. Ya, pengen kaya tapi kagak mau bekerja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada man nafa bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Wa amma amani al-maghfirah wa dukhul jannah min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'lil ma'murat wal musara'ah fil khair. Adapun berangan-angan menginginkan ampunan Allah dan pengen masuk ke dalam sorga, tapi min ghairi sa'in, kagak ada upaya, ya, nggak ada upaya pengen memperbaiki dirinya, pengen tobat, benar-benar tobat, ya. Min ghairi sa'in lidzalik bi fi'il ma'murat, seperti dia melaksanakan perintah-perintah Allah, dianjurkan berbuat baik, dia kagak ada, ya, perbuatannya. Wal musara'ah fil khairat, dia segera dalam hal-hal kebaikan, ya. Ma tarkil mahdhurat, disertai meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang. Orang pengen ampunan, pengen surga, ya harus meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Ghibah dilarang Allah, suuzon dilarang Allah, makan sesuatu yang haram dilarang Allah, ya. Pikirannya selalu kotor aja dilarang Allah, hatinya mukabbal bisahawat dilarang Allah, ya. Wa mujanibat sayyi'at, berupaya menjauhkan hal-hal keburukan, ya. Nah, kalau orang-orang pengen surga, pengen dapat ampunan, tapi kagak mau melakukan perintah Allah, kagak segera berbuat kebaikan, tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak menjauhkan hal-hal yang buruk, fahuwa humqun wa ghururun, orang itu orang yang bodoh dan orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Wa muwalatun lisyaitan la'anahullah biqabuli tazwirihi wa talbisih, dan orang seperti itu orang-orang yang mualat, loyalnya kepada setan aja dia, ya. Allah laknat setan itu. Dia menerima tazwir, tipu dayanya setan, terpedaya, ya. Hanya keinginan aja tanpa amal. Dan Allah berfirman begini, wa may yattakhidz syaitana waliyan min dunillah faqad khusira atau khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, sebagai temannya, ya, dia menduakan Allah. Apa-apa ngikutin ajakan hawa nafsunya, ngikutin setan. Kita sudah paham tuh, ada 4 musuh nih umat Islam yang bersifat eksternal, datang dari sesama muslim yang selalu iri, hasud. Orang munafik, dia yubghiduhu, benci aja. Orang kafir yuqatiluhu, memerangi umat Islam. Setan ini yudilluhu, selalu menyesatkan kita. Maka kata Allah, jadikanlah setan ini sebagai musuh kita, jangan jadikan sebagai teman kita. Kalau kita jadikan nih setan sebagai teman kita, faqad khasira khusranan mubina, sungguh orang itu akan menyesal, ya. Faman zanna annahu yudhnabu thumma la yatubu ila Allah taubatan nasuha sahihah. Barang siapa yang mengira dia berbuat satu dosa, ya, thumma la yatubu, lalu dia kagak bertobat kepada Allah dengan taubah yang sebenarnya, taubat yang benar. Wa annahu ta'ala yaghfiru lahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini hanya dia berprasangka aja,
Ya, dia berbuat salah, berbuat dosa, kan seharusnya apa? Kata Nabi, dzanbu idza aznabul 'abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, dia harus menyesal, taubat, minta ampun. Marhaban Ustaz Ali semuanya. Ya. Taubat, minta ampun, ini kagak pengen ulangin lagi. Ya. Ini temanya tentang berangan-angan pengen mendapat ampunan Allah, pengen mendapat surganya Allah, tapi kagak mau beramal saleh, tidak mau meninggalkan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Halaman 15 Ustaz Ali, ya, bagian mungkin sudah sampai ke baris 15 ini dari bawah. Jadi faman zanna annahu yudnabu, barang siapa yang mengira bahwa dia berbuat dosa, tsumma la yatubu ila Allah taubatan sahihah, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah dengan taubat yang baik, yang benar, wa annahu ta'ala yaghfir lahu, dan dia masih mengira Allah akan mengampuninya, wa kadzalika yatakasalu 'an ta'at, demikian juga dia malas banget beribadah, ya, wa yatasaghalu 'anha bi umri dunya, dan dia disibukkan dengan hal-hal dunia. Jamaah, ini bicara malas itu di dalam diri kita ada kategori nafsunya, nafsu al-jamidah, jumud. Ini masuk dalam kategori innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada nafsu iblisiyah, ada nafsu subuhiyah, binatang buas, ada nafsu jamadiyah, jumud. Apa maksudnya? Orang ini kagak tergugah untuk berbuat kebaikan. Ini masjid udah ngumumin kemana-mana, ada pengajian, dia udah denger, tapi berat nanti melangkah ke majlis. Azan berkumandang setiap hari, 5 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, salat, ini, tapi enggak terpanggil. Makanya ada pesan, katanya, la tashab, katanya, janganlah Anda berteman kepada orang yang haluhu la yunhiduka, kondisinya, sepak terjangnya tidak membuat Anda bangkit, tidak membuat Anda terbawa, terseret kepada kebaikan. Pas kita lihat tidur itu orang. Gimana Pak? Apa ngeliat orang punya teman setia, tidur. Ajak kebaikan berat banget. Itu jangan berteman dengan orang itu. Wala yadulluka, katanya, 'alallahi maqaluhu, dan perkataannya, ucapannya kagak menunjukkan Anda kepada Allah. Itu jangan ditemani begitu. Ya. Kita nih di dunia ini nih perlu teman. Ada teman jadi syafaat sughra. Dan kata Allah dikasih isyarat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-siddiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya, dan jadilah Anda orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang bertakwa. Nanti di hari kiamat digambarkan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din, katanya, nanti nih, ya, teman-teman setia kita di hari kiamat nanti satu sama lain jadi musuh, menyalahin. Ya Allah, dulu saya berbuat dosa gara-gara dibawa ini nyalahin. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya penting, dan carilah sebanyak-banyaknya teman, tapi yang salihin, teman yang baik-baik, ya. Wa yatawahhamu ma'a dzalika anna Allah Ta'ala yukrihuhu, ya, yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah,
Dia masih juga bertauhid. Mengira dengan dia malasnya ibadah, sibuknya dengan hal-hal urusan dunia, bahwa Allah akan memuliakan dia, mengangkat derajatnya ke surga. Mal muhsinin, bersama orang-orang yang baik-baik. Fahuwa al-mutamanni al-maghrur. Orang seperti itu orang-orang yang orang angan-angan dan dia tertipu dengan dirinya sendiri. Ya, ini bapak-bapak jangan merasa baik padahal kagak baik. Ya. Al-ajiz al-ahmaq, orang ini orang lemah, orang bodoh itu. Wa dzalika li anna Allah ta'ala yaqulu wa qawlu haq, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzi asa'u bima. Allah ya yang memiliki langit dan bumi, liyajziya akan memberikan pahala kepada orang-orang yang akan memberikan ganjaran pada orang-orang yang bima amilu, ya, memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat jelek bima amilu, dengan amalnya dibalas tuh. Oleh jelek ya dapatnya jelek. Sebaliknya wa yajziyal ladzi ahsanu bil husna, Allah juga akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah kasih dengan yang baik. Ya. Sama juga kan kita seorang pemimpin di kantor, lihat, wah ini anak buah kita berprestasi, ya kita dapat penilaian. Kita lihat anak buah kita ini malas ngikutin peraturan, diapain tuh Pak? Dipecat apa dikasih apa dulu? Nggak mungkin kita kasih Pak ini. Besok kamu naik gaji ya. Nah, itu menyalahi aturan alam. Ya. Tsumma wasafallahu alladziina ahsanu biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang berbuat baik ya dengan firman-Nya, alladziina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha. Orang-orang yang menjauhkan perbuatan dosa-dosa besar, fawahis, hal-hal yang buruk-buruk, illal lamam, kecuali lamam. Apa itu lamam? Ya, nanti disebutkan inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Tuhan Anda maha luas ampunannya. Wal lamam maksudnya apa? Huwas saghair minadz dzunub, ya, kecuali dosa-dosa kecil. Jadi ada orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan buruk, tapi dosa-dosa kecil diabaikan, dia tetap lakukan. Adalah istilahnya tuh, tidak ada dosa yang kecil kalau dibiarkan akan menjadi sebesar gunung. Tapi dosa besar kalau kita gempur dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, ya, akan hilang. Wal lamam huwa saghair minadz dzunub, ya, dalam ayat tadi kecuali dosa-dosa lamam apa? Dosa-dosa kecil allati la yakadu 'abdu yakhlu' minha, yang seorang hamba sulit terhindar dari dosa-dosa itu dan menganggap dusta itu hal biasa. Dia menganggap seuzon sama tetangganya hal biasa. Setiap beramal ada riyanya, ada ujubnya. Ya. Baik. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat, apakah kami menjadikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik kal mufsidina fil ardi, seperti orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini? Am naj'al muttakhina kal fujjar, atau kami menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang penjahat? Kan kagak. Allah itu adil. Ya, kalau manusia bisa zalim, orang berbuat baik malah dituduh jahat. Ada nggak yang begitu? Banyak.
Tapi Allah nggak bisa, Allah adil. Orang berbuat baik ya kasih pahala, berbuat jelek ya kasih siksa, begitu. Ya. Baik. Ini banyak ayat-ayatnya. Nampak sedikit. Wa qad wasafallahu malaikatahu wa anbiya'ahu alaihi salam wa ibadahu al-mu'minin fi kitabihi bil a'mal salihah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada para malaikat, para nabi, pada hamba-hambanya yang mukmin di dalam kitabnya Al-Qur'an, ya, bil a'mal salihah. Yang selalu melakukan amal-amal yang baik-baik. Wa bil mulazamatil laha, dan selalu istiqomah melakukan kebaikan. Ini kayak jamaah ini udah bagus banget. So sibuk-sibuknya ya dalam rangka mencari nafkah buat keluarga, punya kesibukan masing-masing. Tapi iya sengaja biar ini ayat yang bersama dengannya. Apa namanya? Istiqomah, subuhnya masih tetap terjaga, zuhurnya terjaga, asarnya terjaga, maghribnya terjaga, isanya itu udah luar biasa itu. Ya, susah itu mempertahankan ini mulazamah istiqomah menjaga salat-salat ini. Ya. Wal musara'atu fiha mal khaufi wal khasyati wal isfaqi wal wajli. Tuh, ya. Jadi gambarnya para malaikat, para anbiya dan hamba-hamba Allah yang salih, orang mukmin, ya, yang amal-amalnya baik-baik dan istiqamah melakukan amal soleh. Lalu wal musara'atu fiha, dia segera tuh ada kebaikan terpanggil hatinya. Ya, inilah yang dinamakan dalam Al-Quran tuh jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ya, tadi saya sebutkan ada jiwa yang innan nafsa ammaratun bisu, ngajaknya keburukan. Ada gambaran iblis, sombong, congkak, binatang buas, akalnya dia di bawah nafsunya, tidak apa-apa buatnya emosi aja. Ada yang masih lawamah, labil, nanti sholat, nanti kagak. Tapi yang jiwa mutmainnah, nah kita pengen begini nih. Nanti ketika dipanggil oleh Allah, jiwa kita sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Ini ciri-cirinya udah senang ke masjid, istiqomah kebaikan, jawarinya dijaga daripada maksiat dan dosa, jiwanya radiyah mardiyah, ridho, ya, dengan semua takdir Allah. Ada orang-orang yang jatuh tek aja takdir jelek kepadanya agak bisa terima dia. Perlu terus al-jazaa ke qalbi, ngedua terus. Ada nggak Pak begitu? Timpa kematian, musibah apa aja, ya, nggak bisa taslim, ridha dengan takdir Allah. Ya, kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna wajal ahlana wa auladana sabirina radina biqadaika wa taqdir. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu, ya, yang sabar, yang ridho, ya, atas semua apa? Atas semua takdir dan ketentuanmu. Ini berat memang. Inda sadnatil ula. Taib. Ma'al khawfi wal khasyah, ya, disertai di hatinya ada rasa takut sama Allah. Hati orang mukmin itu harus dua, bainal raja wal khauf, khauf wal raja. Harapan kepada Allah itu harus punya. Juga ada rasa takut kepada Allah. Takut tadi kita suruh Allah nggak terima, ya, anak hati kita nggak hudur bersama Allah. Takut hari-hari yang kita jalani Allah kagak ridho sama kita. Ya, bainal khauf wal raja. Khauf, khasyah itu sebuah muradifat. Ada lagi yang paling tinggi, haibah, rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Ya, Rasulullah itu dengar geledek aja, ya Allah, takutnya gitu.
Ada orang udah dikasih pelajaran oleh Allah, ada kematian, ada musibah, itu hatinya kagak bergetar. Ya, itu hatinya udah mati itu. Baik. Allah berfirman kepada malaikat, tentang malaikat, bal ibadun mukramun. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak didahului dengan perkataan dan mereka dengan perintah Allah selalu melakukannya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu di antara mereka dan di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang mendapatkan ridho. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka dari ketakutannya kepada Allah, ya, yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Wa qala ta'ala fil anbiya, dan Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan tentang kehidupan para nabi. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatah. Ya, orang-orang yang yad'una selalu menyeru, yabtaghuna mengharapkan ila rabbihim kepada Tuhan mereka apa? Alwasilah. Ya, ayyuhum aqrabu, sarana apa yang paling dekat, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabahu, mereka takut, ya, menghindar jangan sampai mendapatkan azabnya Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Kemudian juga Allah berfirman tentang para anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka telah melakukan, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan menyeru kepada kita kepada Allah, ya, dengan cinta dan dengan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, mereka tuh kepada Allah selalu khusyuk, hudur gitu. Ya, Bapak-bapak, ada orang-orang berbuat amal soleh tapi hatinya kagak hudur bersama Allah. Orang berbuat baik, ya, ini hal-hal yang bersifat zahiriyah harus ma'a takallufil hudur, harus menghadirkan hatinya kepada Allah. Agar apa? Agar apa-apa yang kita lakukan tidak terjebak kepada riya, ujub. Ya, hal itulah yang membuat amal ibadah kita jadi rusak. Ya. Kemudian gambaran lagi dalam Al-Quran berbicara tentang orang-orang mukmin. Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana wa diya'a wa dzikran lil muttaqin. Kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa, Nabi Harun al-furqan, pembeda. Ya, wadiyaan, ada sinar, ada hidayah, ada ilmu, ada petunjuk, wa dzikran, dan ada zikir lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, dengan hal yang gaib. Wa hum minas sa'ati mushfiqun, dan mereka di hari kiamat mendapatkan orang yang dicintai oleh Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Dan Allah juga berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun, sesungguhnya orang-orang, ya, mereka yang takut kepada Tuhan mereka akan mendapatkan cinta dan kasih sayang. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka dengan ayat-ayat Tuhan mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang kepada Tuhan mereka tidak menyekutukannya. Ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Nah, ini susah nih. Punya hati yang wajilah. Ya, cepat bergetar hatinya tuh. Takut, sedih. Ya, dengar ayat-ayat yang serem-serem, ya, berketawa-tawa aja. Bukan takut mau segala taubat. Nah, ya sudah. Orang-orang yang didatangkan ma'atau,
sebagaimana yang telah didatangkan kepada mereka. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu ada rasa wajilah, bergetar. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka kepada Allah akan kembali. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, ketika Siti Aisyah, ini istri Nabi yang paling cantik bertanya kepada baginda Rasul tentang ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, tentang hati orang-orang mukmin yang cepat bergetar, takut. Ahwa anna rajula yazni wa yasruqu thumma yakhaf, apakah dia seorang laki-laki yang terkadang dia berzina, dia mencuri, kemudian dia takut sama Allah? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Bal huwa ar-rajulu yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa yakhafu alla yaqbalu minhu. Orang-orang yang hatinya cepat bergetar, meleleh, nangis, ada sesuatu lah di hatinya sama Allah. Itu orang yang suka sholat, suka puasa, dia jaga sholat, jaga puasa, dia suka gemar bersedekah, dan dia takut. Tahu apa? Takut amal-amalnya Allah nggak terima. Punya harapan kepada Allah dan punya rasa takut kepada Allah. Kemudian berikutnya gambaran musuh-musuhnya. Walamma wasafallahu ba'da a'da'ihi wasafahum bil ghururi wat tamanni, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagian musuh-musuhnya dan menggambarkan mereka bil ghurur, tertipu dengan dirinya sendiri, wat tamanni, tadi punya angan-angan aja, pengennya surga, pengennya ampunan, tapi kagak mau melakukan amal saleh. Faqala an wahidin minhum, Allah berfirman tentang salah seorang di antara mereka, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan kebaikan darinya. Munqalabah, jadi berubah gitu. Yani bin jannatihi allati a'jaba biha wa nasiya ni'matallahi alaihi fiha, artinya dari surganya yang a'jabu biha, yang aku kagum dengannya, wa nasiya ni'matallah, dan lupa kepada nikmat Allah atasnya, wa takabbara biha, merasa besar, sombong, waftakhara ala man huwa khairun minhu min ibadillah, dan dia merasa iftakhar, merasa besar, sombong atas orang yang lebih baik darinya daripada hamba-hamba Allah. Fanzur dzalika fi jumlati qissatihi allati hakaha Allah anhu. Ini kan Al-Qur'an kan ada cerita-cerita, gambaran-gambaran. Orang baik begini, orang mukmin, malaikat, orang buruk seperti ini digambarin semuanya. Kemudian bawahnya lagi, wa qala ta'ala an akhar anil a'da al maghrurin. Allah juga berkata, bercerita tentang musuh-musuhnya yang lain yang tertipu. La'utiyanna malan wa walada, akan saya datangkan harta dan anak-anak, yakni fil akhirah, artinya di negeri akhirah. Fakadzabahu Allah wa tawa'adahu bil adzabi wa inzaluhu bihi, itu Allah dustain dia, artinya, dan Allah ancam dia bil azab, dengan azab, wa inzaluhu bihi, dimasukin dia ke dalam neraka.
Kenapa? Pengen surga kagak mau sholat, dan surga nggak mau puasa. Datang besok bulan puasa, pagi-pagi ngopi aja. Ya. Kemudian gambaran lain, walain ruji'tu ila rabbi, seandainya aku dikembalikan kepada Tuhanku, inna li indahu lal husna, sesungguhnya aku di sisi Allah ada kebaikan. Ya. Ini orang-orang yang selalu berangan-angan begitu tapi kagak punya amal soleh. Fanzur al-an rahimakallah bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu. Ya, lihatlah sekarang, semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semuanya. Bi ayyi syai'in, dengan sesuatu apa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para kekasihnya, para wali-walinya. Wa bi ghada'uhu wa bughada'uhu wa a'dauhu, dan Allah juga menggambarkan apa tadi, hal orang-orang yang dibencinya, musuh-musuhnya. Bi ayyil fariqaini iqtadaita, tuh tadi sudah digambarin tuh kehidupan para malaikat, anbiya, orang-orang saleh, juga orang-orang yang magrur, ya, orang-orang yang fasik. Fa bi ayyil fariqaini iqtadaita, katanya kita ini memilih yang mana, mau berteman dengan orang baik-baik atau orang yang jelek-jelek. Ya, ada istilah gini, kun ma'allah, hendaknya Anda selalu bersama Allah dalam setiap saat, gerakannya, diamnya, zahirnya, batinnya. Kagak bisa nih kita sama Allah sendirian. Setiap malam bangun, bukannya berwudu, munajat, ambil tasbih, bangun malam maksiat, lalai, habis waktunya sama HP aja, sama game aja. Ya, banyak begitu ya. Ini kita mulai pelan-pelan, pilihlah. Ya, kalau belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, hendaknya Anda bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Ini baik-baik nih, ikutin. Ada pengajian, ikutin. Ya. Saya kemarin tuh, yang kita bulan lalu ya, yang ada pertanyaan tentang siapa sih orangnya ya, itu nanti saya pengen ketemu itu. Kepikiran saya aja, yang kemarin ada tanya bahwa saya mencoba sketsa wajah Nabi itu, tapi kok kagak hadir-hadir kayak gitu. Masih ada nggak di sana? Ada. Itu bagus itu. Jarang orang punya pikiran kayak gitu, yang berupaya mengenal rohaniatnya kepada Nabi. Memang kita ketika berselawat, makanya sering baca juga ayat Nabi, akhlak Nabi, khalqan wa khuluqan, nanti ditakhayulkan sambil berselawat, ada bimbingannya itu. Mudah-mudahan nanti dapat rezeki itu. Ya, itu saya kebayang ada, itu namanya rahmat, ya, hadiah dari Allah. Enggak ada orang kagak sampai, enggak satu hari satu malam kagak ingat sama Nabi, lupa sama Nabi, ya, amalnya kagak ada kayak Nabi, perbuatannya kagak kayak Nabi, padahal umatnya Nabi. Masuk ke masjid aja kagak pakai cara Nabi, ya, masuk rumahnya aja nggak pakai cara Nabi. Bagaimana nanti mau mendapat syafaat Nabi? Ya, itu bagus Pak, terusin itu di Uber, nanti dapat karunia itu ya. Baik. Jadi fa'ayu al-fariqain, dua kelompok mana nih yang Bapak pengen iktadaita, pengen contoh, Tasabahta, pengen ikutin, ya, kunta ma'ahu, dan Anda bersamanya. Tasabbahu bil kiram, contohlah, teladanilah orang-orang yang mulia. Sesungguhnya dengan mencontoh, meneladani orang-orang yang mulia, jadi
mulia. Ya. Fa inna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tuh, kama warada. Sebagaimana ada dalam hadis digambarkan orang yang menyerupai satu kaum maka dialah bagian daripada mereka. Wa qad tabayyana laka an malaikatillah wa anbiya'ihi wa ibadihi salihin. Dan Allah juga telah menjelaskan kepada Anda tentang para malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya dan hamba-hambanya yang salih. Apa gambarnya? Annahum kanu yusari'una fil khairat. Ya, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam perbuatan yang baik-baik. Wa annahum mulazimina li salihil a'mal. Mereka istiqamah dalam melakukan hal-hal yang baik-baik. Wa mujanibina li sayyiati wa zilal. Mereka selalu berupaya menjauhkan keburukan dan tergelincir dan jatuh tergelincir dalam maksiat. Mal khaufi minallahi wal wajli. Disertai ada rasa takut yang begitu hebat kepada Allah dan hatinya selalu bergetar. Wa annal a'da kanu 'alal didd min dzalik. Tapi musuh-musuhnya Allah ya sebaliknya. Al-didd itu sebaliknya. Berarti apa? Mereka tidak segera melakukan kebaikan, salat entar ah. Ada enggak? Tanggung lagi main ini, tanggung. Suruh segera dia tanggung, ya. Kemudian bukannya menjauh daripada perbuatan buruk, malah mendekat dia. Kemudian kagak ada rasa takutnya kepada Allah, ya. Alal isyan, selalu berbuat maksiat, wa tarkil ihsan, meninggalkan yang perbuatan baik, malah gurur, ya, disertai dengan tertipu aja dirinya itu. Merasa dirinya baik aja. Nah, orang kagak salat merasa baik. Gimana sih? Akal sehatnya enggak masuk. Ya. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Ya, kagak. Allah Maha melihat, Allah lihatin. Allah ada iqabnya nanti. Wa tamanna 'ala Allah, berangan-angan sama Allah. Enggak. Fakhtar li nafsika suhbata khairil fariqaini. Maka pilihlah untuk diri Anda, ya, berteman kepada dua kelompok mana yang paling baik. Allah gambarkan fariqun fis sa'ir wa fariqun fil jannah. Ada orang-orang yang ingin menempuh surga dan menempuh kebaikan. Tinggal bapak-bapak pilih mau yang mana. Ya, udah Allah gambarin semuanya itu. Tasabbaha bihim fil amal wal awsaf. Lalu apa? Tiru bersama mereka dalam amalnya, awsaf. Makanya orang mukmin itu apa? Harus yamsi ala qadami rajulin. Dia harus berjalan mengikuti apa? Ya, contoh-contoh teladan yang baik-baik. Dan kita punya itu. Rasulullah role model kita, para sahabat. Maka banyak baca-baca hikayat orang-orang saleh. Dia tahu kaifa naqtadi wa nata'assa bihi. Ya. Jamaah sekalian, alhamdulillah ada waktu bisa dibuka tanya jawab, ya. Ini tema sedikitnya berangan-angan pengen dapat ampunan tapi malas sama juga, ya. Kita buka sesi pertanyaan biar hidup. Kalau saya mampu jawab, saya jawab sekarang. Kalau nggak mampu jadi PR, ya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Yang hendak saya ingin tanyakan mengenai puasa Idris, Nabi Idris, yaitu puasa dahar. Ada seorang teman yang dulu backgroundnya dia ahli maksiat, apa aja udah pernah. Kemudian dia berguru kepada seorang mursyid, dan mursyid itu selain mengajarkan zikir juga menyuruh dia untuk berpuasa, karena dia juga seorang pengguna narkoba. Jadi untuk membersihkan badannya dia disuruh untuk puasa Nabi Idris, yaitu puasa dahar.
yang dia puasa terus menerus hanya 5 hari dalam setahun yang dia tidak berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan Hari Tasyrik. Berarti 365 hari dalam setahun, dia 360 hari dia berpuasa. Bagaimana hukumnya buat kita umat Rasulullah SAW? Karena kita hanya pernah mendengar mengenai puasanya puasa Daud, dan kita tidak pernah mencoba untuk, kecuali kalangan pondok pesantren banyak mengenal ada puasa 41 hari, ada puasa 7 hari gitu. Paling pondok pesantren tradisional banyak mendengar hal seperti itu. Terus yang kedua pertanyaan Ustaz, mengenai orang yang ingin bertemu dengan Rasulullah, dia selalu membaca surah Muhammad, selalu bersolawat, tapi dia tidak pernah mendapatkan ingin bertemu Rasulullah. Adakah dia yang sebenarnya ingin bertemu Rasulullah dalam mimpi, bahwasanya dia ingin saking cintanya? Adakah amalan yang lebih utama yang bisa seseorang itu bertemu dengan Rasulullah SAW? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tentang puasa, ada puasa wajib, puasa Ramadan. Ya, ini namanya istilahnya modal kita. Sama seperti sholat 5 waktu, ini modal kita. Yang namanya kalau orang usaha modal mah jangan sampai kurang. Ya, sebagusnya berkembang bertambah. Kalau puasa, kalau sholat, keuntungannya ya itu kita dapatin di hal-hal yang bersifat sunnah, ba'diyah, qobliyah, rawatib, duha, tahajud dan sebagainya. Puasa juga demikian, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, ajaran baginda Rasul yang disyariatkan puasa itu ya ada puasa Senin Kamis, ada puasa Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka. Ada puasa 3 hari yang abiyat. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Lalu puasa-puasa yang disunahkan di hari-hari tertentu. Adapun puasa dahar, puasa terus menerus, kecuali tadi hari-hari yang dimakruhkan atau diharamkan berpuasa. Ada memang sebagian ulama yang memberikan juga amalan seperti itu. Kalau seandainya orang yang menjalankannya dia mampu dan dia memang merasa itu merupakan juga suatu amalan yang membuat dia merasa banyak dosanya, itu dibolehkan juga, sah-sah saja boleh. Ada banyak ya gambaran orang-orang yang puasa dia mampu. Saya punya teman sendiri sekamar sama saya, itu dari Pondok Pesantren Jombang, itu puasanya kuat banget, bertahun-tahun dia puasa terus memang ya. Tapi sehari-harinya dia nggak goflah, nggak lalai dalam melakukan kewajiban, dalam belajar. Kalau saya punya kiai saya Kiai Dawam Anwar di Tamatan Jombang. Kalau santrinya tuh sama belajar sama puasa lebih diutamakan belajar. Kenapa? Karena takut lagi puasa akhirnya membuat daya bacanya berkurang, daya ibadahnya berkurang. Santri waktunya belajar, ibadahnya belajar. Kalau puasa nih puasa yang ya Senin Kamis aja. Kiai saya mengajarkan begitu. Tapi ada orang-orang yang dengan puasa dia kuat dan dia mampu, boleh silakan. Selama tadi di hari-hari yang diharamkan, dia tetap nggak puasa, boleh Pak. Ya, menjalankan seperti itu ada juga, dan itu tidak menyalahi hukum, boleh juga. Dalam rangka taqarruban ila Allah dan tathiran min dzunubi, pembersihan daripada dosa-dosa. Adapun pertanyaan yang kedua tadi ya, itu niatnya, langkahnya itu udah baik ya, dia berupaya mencari teladan ya, mencari nuroniyat Muhammad namanya. Ada beberapa kriteria yang digambarkan oleh ulama-ulama. Yang pertama,
eh, selain kita banyak berselawat kepada baginda Nabi, dia harus membaca terus kisah-kisah kehidupan Nabi. Mengabacalah Syamil Muhammadiyah baca, Sahih Muslim baca, Bukhari Muslim baca, Nasai Ibnu terus baca. Ya, ma'a kathratis salati alaihi, dibarengi dengan banyak berselawat. Nah, selawatnya ini juga ada metodenya. Ya. Jadi kalau Imam Syadzili itu diajar oleh gurunya, kalau mau berselawat yang pendek, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim misalnya. Ya, dia pengen baca itu 1000 kali misalnya. Itu awalilah dan akhirilah dengan salawat Ibrahimiyah. Baca dulu salawat Ibrahimiyah 3 kali, baru salawat yang pendek terakhirnya itu. Ya. Memang salawat itu ada 2 macam, ya, syaqqan. Ada lil ajr wa thawab wa lil fadl. Ada salawat itu hanya emang dan pahala aja. Orang baca salawat insyaallah dapat pahala dan insyaallah mendapat syafaat. Ada kalau orang-orang soleh, dia bukan hanya pengen pahala, pengen fadl ini, keutamaan. Apa keutamaannya? Ada bimbingan dari Allah, dari Nabi itu. Ya, malah Imam Syadzili bilang, innalillahi ibadun yatawallahu an-nabi biduni wasitati. Allah punya hamba-hamba yang langsung ditangani sama Nabi tanpa perantara, dengan sebab banyaknya baca selawat. Nah, kalau saya Abdul Qadir Jilani ada bimbingannya. Saya lupa bawa kitab saya itu ya. Insyaallah besok dibawa ingatnya. Beliau beri bimbingan. Ya, setiap malam Jumat, bapak-bapak nih yang pengen ini cuma diamalkan. Setiap malam Jumat salat taubat 2 rakaat, lalu salat hajat. Salat hajat ini bimbingan Syekh Abdul Qadir Jilani, tertulis dalam kitab Al-Ghunyah, kitab beliau. Salat hajat 2 rakaat biar mimpin Nabi itu. Malamnya malam Jumat. Ya, bacaannya Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, kulhu 15 kali. Ya Pak, apa? Al-Fatihah, terus ayat kursi sekali, kulhu 15 kali. Paham kulhu ya? Jangan kulhu. Ya, kulhu wallahu ahad, Allahu samad, terus 15 kali. Rakaat pertama demikian, rakaat yang kedua juga demikian. Habis itu baca selawat yang banyak. Kalau bisa mah 1000 kali. Kalau men 3 10 enggak dapat, namanya pahala doang. Ini kita pengen asarnya. Semakin kita sebut sebanyak-banyak yang akan membekas. Dan ketika berselawat itu syaratnya harus malhum. Ini yang jarang orang. Disertai rasa cinta yang mendalam kepada Nabi. Kedua, rasa ta'zim, pengagungan. Harus ada. Jangan menyebut nama Nabi berselawat hambar tulisannya, hanya sekedar lapas mim hamim dal Muhammad. Jangan. Jadi rasa cinta, ya, ta'zim, pengagungan. Apalagi paham. Semakin dibaca dengan selawatnya, misalnya selawat tipe tsana'iyah, pujian nama Nabi, itu ya terasa itu. Bagaimana Allah memuji Nabinya begitu indah, begitu hebatnya. Maka salawat itu adalah pujian. Kita memuji Nabi. Di dalam buku saya sebut ada makna salawat, makna salam, dan maksud daripada salawat dan salam. Makna jadinya adalah ta'zim, memberikan pengagungan, atsana, pujian. Itu selawatnya Allah punya makna demikian. Malaikat juga sama, talaba minallahi kadzalika. Kalau selawatnya kita apa? Orang mukmin yang ngikutin perintah Allah, bentuk cinta kita sama baginda Rasul,
lalu kita mengharapkan syafaat. Ya, ada hadis gambarannya begini, menarik. Abdurrahman bin Auf itu pengen ketemu Nabi. Dilihat Nabi lagi sujud, aman banget. Tala sujud dulu. Sampai-sampai ketakutan nih Abdurrahman bin Auf, takut Nabi wafat dalam kondisi sujud. Dia tunggu, akhirnya Nabi bangun. Nanya Abdurrahman bin Auf, dia baginda Rasul, apa gerangan Anda sujud begitu lamanya? Saya menunggu engkau ya Rasulullah. Apa jawabannya? Saya bersyukur kepada Allah. Baru saja malaikat datang kepadaku dan membawa kabar berita gembira. Bunyinya begini, ya Muhammad, alla yasurruka annallaha yaqul. Muhammad, kata malaikat Jibril, tidakkah Anda bergembira? Baru saja Allah berfirman begini, man shalla alaika, katanya sallaitu alaihi, wa man sallama alaika sallamtu alaihi. Ini kata Allah gitu. Barang siapa yang bersalawat kepadamu, aku akan bersalawat kepadanya. Barang siapa yang ucap salam kepadamu, aku akan ucap salam. Baik, langsung diganti oleh Allah. Kan apa? Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha 10. Kalau ganti 10. Ini bapak-bapak bukan ilusi, bukan, ini syariat ini. Bukan hal bid'ah, bukan. Salawat itu perintah dari Allah. Semua amal ibadah Allah hanya memerintahkan. Puasa ya, Allah enggak puasa. Salat ya, Allah enggak salat. Tapi perintah salawat, Allah salawat juga. Jelas, innallaha wa malaikatahu apa? Yusalluna 'alan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka senantiasa selawat sama. Baru kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu. Maka Imam Nawawi kasih gambaran, kalau berselawat jangan salawat dulu, kan ada Allahumma sholli ala Muhammad, ada ya. Bagus, Allahumma sholli wa salim. Ini uslub nih. Kata salimnya ada terkadang bergantung, Allahumma sholli wa salim. Ya uslubnya uslub aja. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini uslub. Salimnya terakhir. Ada orang salam yang bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ini juga berselawat harus kenal ilmunya. Tapi walaupun ada keterangan, walaupun bapak-bapak mengucap salam, ada kesalahan baris, ada kesalahan menyusunnya. Ya, boleh nggak seseorang menyusun selawat? Boleh. Sahabat itu sudah ada yang menyusun, dan tokoh-tokoh ulama besar kita semuanya menyusun selawat. Imam Syafi'i punya selawat, Imam Maliki punya selawat khusus. Karena selawat ini pujian nama Nabi. Maka ketika datang perintah selawat, kan datang dua sahabat yang berbeda kelompoknya. Ini orang awam biasa, sahabat ini orang ahli inayah. Ya, udah tinggi lah spiritualnya. Ya Rasulullah, ada perintah kita disuruh selawat dan salam. Pertanyaannya, berapa banyak? Kata Nabi, udah baca sebanyak-banyaknya. Nanti hikmahnya, yakfika ma'ahammaka minad dunya wa ma fiha. Allah akan cukupi semua kebutuhan-kebutuhan Anda. Apa sih Pak susahnya Pak? Apa sembari nyetir mobil berselawat, berjalan selawat. Ya nggak beda Bapak sembari jalan nyanyi dangdut, ganti dengan selawat. Ya, pujian sama bagian. Apalagi tadi ada hub, ada ta'zim. Ya, semua ulama punya selawat panjang-panjang.
Itu ada kitab Dalail Khairat. Selawatnya beda-beda. Senin begini, Selasa begini tuh beda. Boleh nggak? Boleh. Di kitab saya itu sudah ada tuh hukumnya semuanya di situ. Ya, boleh. Nah tadi setelah kita melaksanakan sholat hajat untuk mimpi Nabi, baca selawat yang begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kemudian tadi kan sahabat tanya berapa kali berselawat, sebanyak-banyaknya. Yang kedua, datang min ahli inayah, ya Rasulullah, ammas salamu alayka faqad arafna. Kalau mengucap salam, saya bisa, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi bagaimana berselawat? Ini ya, sebelum saya lupa jemaah, kata Nabi, barang siapa yang berselawat dan salam kepadaku dari jauh, a'lamtuhu, aku tahu. Karena apa dalam hadis, Allah mengembalikan ruhnya Rasulullah untuk menjawab salam-salam kita semuanya. Nabi itu di alam barzahnya dia tam hadir. Dan barang siapa yang salawat dan salam dari dekat, sami'tuhu, kata Nabi. Nabi dengar. Orang semua amal-amal kita kan nanti dipersembahkan kepada Nabi. Setiap hari Senin, Kamis, laporan. Ya. Nah, ahli inayah datang, ya Rasulullah, bagaimana ini berselawat kepadamu? Itu Nabi enggak langsung jawab, tapi berpikir lama. Sahabat kalau lihat Nabi begitu ketakutan, merasa salah. Waduh, kenapa kita nanya yang susah ya? Artinya apa? Sahabat kagak pengen Nabi itu kesulitan. Sahabat di rumahnya kebingungan. Kata isinya, bang, kenapa bang? Abang gelisah banget. Saya mikirin Nabi. Saya takut Nabi di rumah perlu sesuatu kagak ada yang bantuin. Saya takut Nabi lagi jalan, ada beling kena kaki. Ada begitu perhatian. Makanya kata sahabat, ma ra'aitu ashaban ka ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah melihat seorang sahabat yang loyalnya, perjuangannya, membelanya seperti sahabat yang Muhammad kepada Muhammad. Siap mengorbankan semuanya demi Rasulullah. Nah, sahabat Rasulullah tadi dengan pertanyaan tadi mikir lama. Kenapa? Nabi memahami salawat itu pujian ya kepada baginda Rasul. Sahabat Nabi paham ini beda-beda nih tingkat cintanya sama Nabi sahabat. Makanya keluarlah selawat tasri'iyah. Orang menyebutnya juga selawat tamah, selawat yang sempurna, atau selawat Ibrahimiyah. Karena dalam untayan itu ada banyak kata-kata Ibrahim. Keluar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Ada kisah satu saat sahabat berselawat sama Nabi, memuji Nabi. Saya rada lupa usulnya, tapi di kitab saya ada. Layas faminha katanya. Itu Nabi melihat di pojokan kota Madinah malaikat datang begitu banyak. Nabi Bifirosih tahu nih, disamperin sahabat. Semalam kamu baca apa? Ini sahabat malu. Enggak ya Rasulullah, saya hanya memuji Anda. Coba baca apa? Sebutin. Pantesan semua malaikat pada datang. Nah dari situ menjadi dalil boleh seseorang merangkai selawat. Bapak-bapak kalau bisa silakan memuji Nabi kok. Ya, saya di buku saya itu ada tuh. Kalau ini apa saya bilang bahasa saya itu sahibil kitab, pengarang kitab itu berarti selawat saya itu banyak.
Makanya selawat tipenya ada selawat adadiyah, selawat madadiyah, selawat sanaiyah, an-nasriyah wal khitabiyah, terus selawat syuhudiyah. Nanti bahkan ulama-ulama yang tinggi ya, itu selawatan pendek karena syuhud di hatinya tuh. Udah banyak, udah hafal dah tuh Sahih Muslim, Bukhari Muslim semuanya, gambar Nabi di kepalanya. Kalau mau makan ke gambar bagaimana adab Nabi makan. Dia mau tidur ke gambar bagaimana adab Nabi tidur. Kan dari dia baca, direnungi, ditakhirkan. Harusnya begitu, Pak. Karena kan contoh kita, teladan kita. Saya berpesan di setiap maulid Nabi, ceramah saya, Pak. Ya, kemana-mana kita ngikutin maulid Nabi, apa intinya sebetulnya? Kita pengen tahu ilmu-ilmu seputar tentang Nabi. Setelah tahu kita pengen praktekin, contohin. Bagaimana kita mencontoh meneladani Nabi, kita punya ilmu tentang Nabi. Maka saya serukan kalau bisa setiap hari, bapak-bapak jangan berlalu satu hari kita kagak dapat ilmu tentang Nabi. Sarannya udah banyak sekarang. Pokoknya bagaimana Nabi setelah bangun tidur. Ada orang HP-nya buat maksiat, ini buat dekat sama Nabi. Gunain itu. Bagaimana Nabi keluar rumah, kaki kanan, kaki kiri ya tanya. Is'al ya an-Nabi. Tanya di Google kita atau pakai GPT macam-macam tentang Nabi. Ada semuanya. Bagaimana Nabi ketika ada masalah ekonomi, politik, hatinya gundah gulana, ada doanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw gham. Nabi itu ketika mengalami ada gundah gulana, hatinya kagak nyaman, masalah ekonomi, politik, keluarga, langsung bilang, "Ya Hayyu ya Qayyum." Apa ini, Pak? Ya, Bapak-bapak, kok anak saya kok belum pulang nih? Ini harusnya di semai rumah dia pulang sekolah belum. Kita gelisah. Nah, baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau sendiri ana astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau bareng-bareng jamaah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Nah, pakai dhamir nah. Seperti kita kalau sendiri astaghfirullahaladzim, kalau bareng-bareng nastaghfirullahaladzim. Itu masalah dhamir saja. Jadi jamaah, ulama itu setelah dia banyak baca, yang keluar selawat syuhudiyah. Bapak-bapak nih datang ke arena perang Uhud, itu langsung pada udah baca banyak, kegambar bagaimana Nabi mimpin perang, ditakhirkan bagaimana Nabi memposisikan pasukan pemanahnya, bagaimana Nabi berpesan bersahabat jangan pada turun kecuali setelah ada perintah dari ketua segambar. Itu salawat alaihi salatu wassalam, alaihi ya, atas baginda Rasul as-salatu wassalam. Udah, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, atau as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu selawat syuhudiyah. Kalau selawat sanaiyah ada lagi pujian nama tinggi-tingginya. Maka selawat itu kalau lihat para imam ada yang sampai 2 lembar, 3 lembar. Memuji. Bapak dulu cinta sama istrinya bagaimana pujiannya? Kan banyak. Neng, kamu cantik, kamu ini, kamu satu hari satu malam muji terus. Kalau ditulis banyak itu. Sekarang udah berat memuji istrinya. Kenapa, Pak? Ya, semakin kita cinta, semakin kita mengenal, semakin banyak kita memuji. Nah, pesan saya dalam satu hari terus carilah tentang ahwal Nabi. Berarti bapak-bapak dalam 1 bulan udah punya ilmu 30 tentang Nabi. Terus begitu, amalin. Ada seorang sahabat ya,
seorang ulama saleh. Beliau pernah dengar Nabi makan semangka, digambarkan dalam kitab Risalah Mu'awana karangan beliau juga. Tapi beliau belum dapat ilmu tentang bagaimana Nabi cara makan semangka. Sampai begitu tuh. Dia belum mau makan semangka. Apa? Hatta sampai saya nanti dapat dulu ilmu makan semangka. Bayangin. Ya kan semangka itu kan kalau dipotong panjang begitu. Kalau bapak makan tengahnya duluan, kalau kiri kanan belepotan ya. Itu ada caranya, cara makan semangka. Yang kanannya, yang kirinya bertanya begitu. Jadi ada orang-orang soleh sampai begitu. Saya tidak akan melakukan sesuatu kecuali saya tahu dulu dari Nabi. Karena apa? Semua kehidupan yang kita jalani ternyata ajaran Nabi. Tapi ada orang melaksanakannya hanya sebagai adat, ikut-ikutan, nggak tahu sumbernya. Nabi semuanya. Tadi kita duduk. Kenapa saya mulai iktikaf? Niat biar Bapak paham. Kita begini sampai iktikaf ini dan pahala ini. Nanti pas syuruk berarti kita sholat, terus pahala haji sempurna. Ya, bukan hanya ngikutin orang, wah dia ngapain tuh? Diam-diam masih sholat, bukan, ada ilmunya. Semuanya ya bersumber dari ya saya ingin ya ini kedua kita, teladan kita, dan terus cari sebanyak-banyaknya. Maulid Nabi adalah sebuah sarana untuk kita mengenal Nabi lebih dekat lagi dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi. Gunakan apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Udah cukup ya. Kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan, mendapatkan pemahaman, bahwa dipahami kitab tidak memberikan pemahaman. Pak Kiai guru tidak memberikan pemahaman. Pak Kiai guru hanya menyampaikan ilmunya para ulama-ulama, para orang soleh, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang memberi pemahaman? Allah. Ya, makanya dalam pengajian itu hatinya harus bersih, niat benar-benar baik, ya, yang mendapatkan ilmu, ya, takhalli anhu, yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah. Jadi pulang Allah isi sebanyak-banyaknya. Banyak berselawat, istighfar, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Ala hadiniya wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama 'uluma din thumma nansurha. Ya Allah, muliakanlah kami dengan kesehatan sehingga kami bisa belajar dan terus belajar dan menyebarkan ilmu-ilmu Rasul ini, ya Allah. Allahumma akrimna bis-sihha bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karim wal ilmi. Ya Allah, muliakanlah kami, Allah, mudah memahami apa yang kami dengar dan mudah menghafal semua yang kami dapatkan. Ya. Berilah kami pemahaman yang kuat, hafal yang kuat, sehingga kami bisa menyebarkan ilmu-ilmu ini, ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna fahmal muqarrabin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang banyak. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu sallallahu ala Lutfi wal terus dicari makanya Allah taufik aja terus berbahagia. Ya, pada salat syuruk 2 rakaat